ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini dalam rangka tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr, dalam rangka memberikan mengevaluasi diri kita sebagaimana kemarin atau sepak PWM ayat yang sering dibaca oleh Pak Ketua PP itu ayat tadi. Biasanya ayat itu memang salah satu ayat favorit saya juga nih Pak. Ayat yang mesti keluar lekor Jumat. Lekor Jumat kan ada nomor itu, ada beberapa isi kan gitu. Walaupun tidak wajib sekali lagi ya, ini bukan hal yang wajib. Bagaimana sudah disebutkan di takdir di konten, memang kalau di nomor itu di kampung sebelah, teman-teman sebelah itu khutbah Jumat ada syaratnya. Lewat sholawat batal, konten nih. Tapi Muhammadiyah diampun. Nomor itu keputusannya tidak seperti itu. Itu bukan syarat. Hanya nomor bagian yang harus ada tapi tidak sampai, bukan satu kewajiban, tapi hukumnya sunnah, yaitu nomor itu tasmiyah, bismillah, memuji Allah dan memuji Allah, alhamdulillah, terus kemudian syahadat, terus kemudian sholawat, terus mengingatkan takwa. Jadi tahmid alhamdulillah, terus syahadat, sholawat, mengingatkan takwa. Dan mengingatkan takwa ini sakit dengan ucapan panjenengan ittaqullah. Dan itu mengingatkan takwa. Tapi jamaahnya tak paham ittaqullah apa. Mengingatkan takwa itu bukan tidak harus bertakwa kepada Allah, bukan ya. Kalau kita sampai dikatakan takwa kadang dikasih seperti itu. Tidak dikasih betul-betul. Atau dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, bukan sadida deh, pakai sin, buatan eten titik itu artinya pedih sangat, sadida artinya keras. Kalau panjenengan ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ini sing apal kowe guyu wae. Berarti ucapkanlah ucapan yang keras. Bukan ucapan sadida yang lurus, yang lurus, bukan. Pentingnya ada orang sampul. Oke, semula yang pola ada sampul. Oke, atau misalkan yang kemarin disampaikan oleh Pak PWM itu yang katanya jadi favoritnya Ketua PP ya hadirin amanatullah wal tandur nafsu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah Dia siapkan untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah khabir. Khabir itu bukan maha mengetahui, Pak. Maha mengetahui itu alim. Kalau khabir itu apa? Khabir itu maha banyak kabar. Atau kalau dalam tafsirnya maha detail pengetahuannya tentang apa yang kita kerjakan. Jadi
bedanya alim kali khabir itu. Kalau alim itu ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ilmu itu bisa didapatkan dari orang lain, bisa didapatkan oleh diri kita sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala kan mutlak, Allah mengetahui segalanya, kan lebih. Itulah yang disebut dengan pengetahuannya sendiri, dengan kemampuannya Allah mengetahui segalanya, tidak butuh yang lain. Itulah yang disebut dengan alimun. Tapi kalau khabirun, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan pengetahuannya Allah didukung dengan saksi-saksi dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Terus pengetahuannya Allah detail sekali, itu namanya khabirun. Jadi wallahu khabirun bima ta'malun. Allah maha detail pengetahuannya atas apa yang kalian kerjakan. Jenengan kita Bapak Ibu, hati kita ngomong positif kan diweruhi kali Allah. Gini betul? Lewat enten tiang, lewat wong lewat state lewat wong itu lembung ya. Ente mengati dari sampai terucap di hati saja. Dengan Allah tahu. Panjenengan datang ke sini, ini kan sama-sama datangnya, sama-sama mau ngajinya di tempat yang sama, di masjid yang sama-sama melehe, boten enten sing napa niku sare, pahalanya berbeda-beda. Detailnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Apakah datang ke sini niatannya nopo, ataukah datang ke sini ngajak orang, ataukah datang ke sini mendapatkan kesulitan nopo. Nah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ini semua Pak, pahalanya berbeda-beda walaupun datang di tempat yang sama untuk melakukan ibadah yang sama. Makanya kita kalau kita bisa mendetailkan amal soleh kita, didetailkan Bapak Ibu. Datang ke sini misalkan contoh detail dalam hal itu niat misalkan. Misalkan niat kan Bapak Ibu jenengan di sini ngoten kan bisa sampai ditata niatnya kan. Napa niate? Pertama tawakul ini wajib. Terus kemudian kedua apa Pak? Ittiba sunnah Nabi. Ketiga menjalin ukhuwah Islamiyah. Keempat memakmurkan masjid. Ini banyak yang bisa kita niatkan. Bapak Ibu dirahmati Allah kali ditoto ibu nopo-nopo. Kok angel pun datang nonton niat barang. Mau dapat ekstra mau buatan. Kalau mau dapat pahala ekstra ditoto Bapak Ibu. Walaupun kalau belum tertata niatnya bukan berarti menghalangi kita dari kebaikan. Jenengan dereng saged ikhlas dalam sholat, itu jangan kok tidak sholat. Kan ngoten Pak. Tetapi tetap sholat dan usahakan untuk ikhlas, berusaha untuk ikhlas. Jangan terus ruwetnya niat membuat kita terhalang dari ibadah. Ampun, ibadah Bapak Ibu sambil memperbaiki niat. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokah, rahmat dan ampunannya untuk pertemuan kita, untuk semua yang hadir di sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang surga. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Pak pembahasan kita, pembacaan dari kitabnya Syekh Al-Juwaini, Syekh Ali Al-Qaini ya. Syekh Mula Ali Al-Qari. Syekh Mula Ali Al-Qari. Kita masuk hadis yang ke-14. Silakan buka halaman, kalau yang Arab itu di halaman 43, 42. Al-Hadithur Rabi' Ashar. Hadis yang ke-14. Al-Hadithur Rabi' Ashar. Saya baca panjenengan dulu kan. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. An dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau bersabda. Qala Allahu, Allah berfirman. Qala itu berkata aslinya Pak. Berkata kalau konteksnya Allah
Allah, yang berkata Allah berarti berfirman. Kalau Nabi ya bersabda. Terus kalau sahabat dia berkata gitu saja. Ta'ala yang maha tinggi. Ta'ala yang maha tinggi. Idza apabila ahabba menyukai. Menyukai ini kan belum ada subjeknya, belum ada pelakunya. Pelakunya siapa setelahnya? Abdi hambaku. Jadi bukan menyukai hambaku, tapi hambaku menyukai. Ngoten nggih. Memang susunane lek teng basa Arab ngoten niku. Pelakunya ada di belakang, pekerjaannya ada di depan. Saya menulis, kan ngoten Pak nggih. Saya menulis, sayanya pelaku di depan. Tapi lek basa Arab ngoten Pak, menulis saya gitu. Menulis saya. Kalau napa niku diganti yang sayanya di depan, nanti tidak jadi pelaku Ibu. Jadi menulis baru saya. Nah, ini ahabba itu kan pekerjaan, pelakunya setelahnya abdi hambaku. Jadi kalau dipotong-potong terjemahannya kayak gitu itu Pak. Berbalik. Kok aneh men gitu. Dari biasa mawon. Iki lek biasa insyaallah enteng kalau itu. Liqai perjumpaan denganku. Liqai perjumpaan denganku. Liqai perjumpaan denganku. Berjumpa dengan Allah. Ahbabtu aku akan menyukai. Ahbabtu aku akan menyukai. Liqa'ahu perjumpaan dengannya. Liqa'ahu perjumpaan dengannya. Senang aku lek ketemu dia. Sebagaimana dia ketemu aku senang. Wa idza dan apabila kariha dia benci. Kariha benci. Makanya makruh itu artinya dibenci atau tidak disukai. Makruh dibenci, dilakukan perbuatannya yang dibenci, tidak disukai. Kalau buatan dilakoni dapat pahala. Melakukan perkara yang makruh itu Bapak Ibu tidak mesti tidak ada dosa Pak. Bisa jadi ada dosa. Kalau kita kalau kita kurang ajar Pak, Allah bikin makruh itu gak apa-apa, langgar gitu aja. Itu hukumnya bisa jadi haram dan dosa juga. Sunnah betul Pak. Sunnah itu bukan berarti kalau tidak kita kerjakan tidak ada dosa, tidak dilakoni Allah. Kalau kita niatannya meremehkan sunnah itu Pak, ini gak enak meremehkan sunnah itu, maka kita dapat dosa karena tidak melakukannya dan karena meremehkan. Jadi hati-hati dengan makruh, hati-hati dengan sunnah. Terus liqai perjumpaan denganku. Sami iki nggih. Urusan dijeboti sami. Karitu aku akan membenci. Ini kan aslinya kariha. Sebelumnya kan kariha Pak nggih. Terus ditambahi tu. Karitu. Lah tu itu kalau dalam bahasa Arab artinya aku. Jadi kosakata tu itu artinya aku. Fa'altu aku berbuat. Amantu aku beriman. Terus atoktu aku taat. Tu sing tentune niku kalau ada kata kerja tetap dengan tu itu artinya aku. Raditu aku ridho. Liqa'ahu perjumpaan dengannya. Rawahu Malikun, Imam Malik meriwayatkannya. Wal Bukhari dan Imam Al-Bukhari. Wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i. Ini pakai penempatannya Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Nasa'i. Kenapa kok bukan Bukhari dulu Pak? Kan yang paling sakti kan Bukhari Muslim kan ngoten Pak. Yang paling sahih. Paling sahih kan Bukhari Muslim. Tapi kenapa penempatannya itu Malik dulu, Imam Malik? Jadi Bapak Ibu, Imam Malik itu hidupnya jauh lebih dulu dibandingkan Imam Bukhari. Jadi cara silsilah itu Pak
Gila kan sepuh imam. Jadi Imam Abu Hanifah dalam 4 mazhab Imam Abu Hanifah yang paling sepuh. Tidak ketemu dengan Imam Malik, ada yang mengatakan ketemu. Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah, di daerah Iran sana. Imam Malik jadi imam di Madinah. Terus kemudian setelah itu Imam Malik beliau punya murid namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini semasa dengan Imam Al-Bukhari, nah, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Cuman Imam Ahmad konon belum pernah belajar dari Imam Al-Bukhari. Jadi yang semasa dengan Imam Bukhari itu Imam Syafi'i. Makanya Imam Malik disebutkan duluan, baru kemudian Imam Bukhari, Imam Nasai belakangan. Imam Nasai itu urutannya sama dengan Imam Ahmad, itu semasa dengan Imam Ahmad. Oke, itu Bapak Ibu. Ini hadisnya hadis yang sahih. Nyata Pak. Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten Bapak Ibu. Sapa wae sing seneng ketemu dengan aku, maka aku pun akan seneng ketemu dengannya. Siapa yang benci ketemu denganku, aku pun akan benci ketemu dengannya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Mana hadis ini ada 2, Pak. Pertemuan yang dimaksud oleh Allah niku kalih, Pak. Nomor setunggal Bapak Ibu, pertemuan di dunia. Dengan cara apa? Dengan sholat. Kita kan sholat menghadap Allah, gimana? Karena saya menghadap selain Allah, kan buatan. Kita kan sholat kan kepada menghadap Allah, ketemu dengan Allah, Nah, Allah Subhanahu wa taala saja ngeten. Sapa sing ketemu mau ketemu denganku, sholat iku karo aras-arasen, karo aras-arasen, karo males sholat maneh. Iki mang cetas maghrib wis 3 rakaat apa saiki wis bisa. Iki sholat zuhur napa meneh? Sing biasa napa niku? Qobliyah ba'diyah. Zuhur 4, qobliyah zuhur 4. Terus nanti zuhur 4 maneh, ba'diyah zuhur 2. Ada yang dalam riwayat 4 tapi yang masuk ke 12 itu 2 saja. Berarti kan 4 loro 10 niku Pak. Awan-awan panas-panas enake laras Bapak Ibu salat 10 rakaat. Kan ngoten. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi gerundel salat maghrib sama. Mergo dielinge ngoten nggih. Misalkan ibu-ibu, bapak pulang, bapak berangkat ke masjid misalkan. Pulang-pulang, lah kok ternyata istri belum sholat. Istri belum sholat, terus dielinge. Sekali, 2 kali belum sholat loh, terus sholat loh Dek. Terus ya sampai jam 1 terus sholat bawakmu. Oh sik. Sampai mau setengah 2 belum sholat loh. Mau bantu aku, mau gak lo sampai aku urusi apa-apa. Akhirnya tidur. Terus waktu masih dalam kondisi tidur, keturun guys, harus setengah jam dari pulas digugah. Terus duhur Bapak. Oh, sekali gerundel ngoten Pak. Salat dalam kondisi gerundel Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala tidak senang orang yang ketemu dengan Allah kondisi gerundel ini, Allah tidak senang. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau kita sudah mau ketemu Allah, Pak, kita mau ketemu Allah dengan salat Bapak Ibu, pastikan hati kita itu dalam kondisi ridho, yo rela. Bismillah, ditoto tenang, kan ngoten. Mboten dalam kondisi gerundel kok. Salat mana. Ampun. Siapa yang benci ketemu denganku, maka aku pun akan benci ketemu dengannya. Artinya Bapak Ibu, salat mawon mboten cukup. Sepenting kan salat mboten sepenting salat. Lalu failul musallin ayatan ayat gimana? Setelah orang yang sholat. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, sholat saja tidak cukup Pak. Gitu loh. Jangan sampai sholat kita itu Bapak Ibu dirahmati Allah membuat di dalam sholat kita lalai dalam sholat Pak. Bukan lalai dari sholat, bukan lalai dalam sholat. Kemarin sudah kita bahas gitu. Ada lalai dari sholatnya, ada lalai dalam sholatnya, 2 hal yang berbeda. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. Yang dimaksud lalai dari sholatnya itu bukan sholat ngantuk, boten. Tapi yang dimaksud lalai dari sholatnya adalah orang yang tidak memperhatikan waktu sholatnya sampai keluar waktunya, atau tidak memperhatikan tumakninahnya sehingga sholatnya kayak tidak sah. Karena kan ada orang sholat di hadapan Nabi
Suruh ulangi oleh Nabi kada tumanina sampai 3 kali. Gini apa tuh? Itu yang dimaksud lalai dalam sholat, lalai dari sholat. Jadi bahasanya ampun lalai dalam sholat. Maaf nggih. Kalau menafsirkan itu, kalau jenengan menerjemahkan itu pas khotbah di ngajeng, jangan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau lalai dalam sholatnya berarti ngantuk masuk Pak. Wah sih ngantuk masuk jenengan sholat ngantuk pawai musolin itu Ibu. Yang dimaksud buatan itu buatan. Padahal subuh itu mesti ke atas sih pelanggaran. Nggih Pak. Nggih, penting mulai penting jalan kita. Kita ini sama mesti ada sing terkadang. Kau salah kau. Lek kesel niku berarti bibar salat jenengan tetep ngantuk. Tapi lek gara-gara setan pas salat tok ngantuk, bibar salat boten ngantuk. Bibar salat pelek opo ngoten niku langsung menyat. Tapi kalau pas salat ngantuk ya, itu saking setan. Oke, perjumpaan yang pertama itu Pak. Perjumpaan yang kedua itu ketika meninggal Bapak Ibu. Jadi Pak, coba Pak, ada orang pengen bangun rumah ini wis suwi Pak, wis direng-reng soal bangun rumah gitu rumah ini kalau sinten ngono. Terus kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, begitu rumahnya sudah selesai, dereng dinggeni Pak sholatnya rumahnya belum selesai, tapi dereng dinggeni Pak, terus dijak budal ngenteni anake sing bujang ning ndang rabi, mau ngenteni dijodoh-jodohne. Begitu sudah rabi Pak, terus meteng Bapak Ibu, mantune meteng dereng lahir lah kok pun dipundhut Pak. Hadirin dirahmati Allah. Jadi sebenarnya entah masalah itu atau masalah yang lain Pak, kita semua niki lho dengan semua jerih payah yang sedang kita usahakan di dunia ini Pak, untuk membangun istana dunia kita ini Bapak Ibu, terus lah kok dereng sempet nyesep manisnya yang kita bangun Bapak Ibu, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Kinten-kinten diri kita ini akan mengatakan, ya Allah kok kula mau anakku cik tas rabi kok, ya Allah anakku sing cilik-cilik kok, ya Allah putuku iki ora lahir lho ya Allah. Atau malah justru kita nanti alhamdulillah cetak kula ya Allah nggih kula rela. Kinten-kinten kita di posisi yang mana? Karena mayit Bapak Ibu, kalau orang mati itu Pak, mesti satu di antara dua hal itu Pak. Orang yang mati itu ada di rahmati Allah. Karena ada beberapa dua hal ini Bapak Ibu, ada sifat-sifat yang lain juga. Mayit itu Pak, kata Rasulullah SAW, kalau hendak menangis ditangisi. Hanya dua itu Pak. Dan kita ini Bapak Ibu nanti ada menjadi salah satu di antara dua itu. Orang yang menangis, ada orang yang menangis, ada orang yang ditangisi Bapak Ibu. Mayat cuma itu Pak. Terus kemudian ada mayat yang ridho, ada mayat yang tidak ridho. Hadirin yang dirahmati Allah, mayat yang ditangisi itu Bapak Ibu, mayat yang mayat yang menangis kali ditangisi, meminta disegerakan dan meminta untuk diakhirkan, meminta disegerakan dan meminta untuk diakhirkan. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu mesti terjadi. Jadi ada beberapa sifat tadi. Yang pertama, ridho dan tidak ridho. Kita kalau meninggal hadirin dirahmati Allah, siap tidak siap kira-kira saged bisa pasrah. Alhamdulillah, akhirnya aku mancing. Napa malah justru kok ngomong kayak si luwih tuwek nika lho. Lah kok ternyata kula riyen. Anak saya masih kecil-kecil kayak sing ngurusi sapa ngoten lha kok kula riyen. Jadi Bapak Ibu, apakah kita nanti akan ridho atau tidak Pak? Itu mesti jadi salah satunya Pak. Tinggal kita berbenah Bapak Ibu. Kira-kira dunia ini diambil dari kita nanti ridho atau tidak? Dengan posisi dunia ini benar-benar kita tempelkan di dalam hati Bapak Ibu. Terus kemudian mayat itu nangis atau ditangisi Pak?
Mayit nangis atau ditangisi oleh ibu. Siapa itu yang mayit yang nangis, Pak? Yaitu mayit yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Idza budi'atil janazatu ala anaqir rijal. Kalau jenazah diletakkan di atas, di atas pundaknya para laki-laki. Kalau misalkan dia soleh, dia akan mengatakan Qaddimuni, segerakan aku. Ayo segerakan aku. Dia pengen untuk segera masuk ke liang lahat, Pak. Padahal sekarang suruh tidur di liang lahat bukanku. Kan sempurna. Itulah mayit Bapak Ibu dirahmati yang ditangisi oleh keluarganya, Pak. Keluarganya kehilangan dia, Bapak Ibu. Pak. Tetapi dia begitu rindu berjumpa dengan Allah, bahkan tidak pengen dipendam, Bapak Ibu. Sebaliknya ada mayit hadirin dirahmati Allah yang nangis. Dia menyesal dulu pernah begini, menyesal karena begitu. Mayit yang kalau dalam kitab Adabul Mufrad Bapak Ibu disebutkan oleh Rasulullah SAW, mayit yang disyukuri oleh seluruh makhluk. Semuanya merasa tenang, Bapak Ibu. Semuanya merasa tenang. Bahkan sampai hewan dan pohon-pohon yang ada di bumi itu akan merasa tenang dengan kehilangannya, Pak, keberangkatannya. Alhamdulillah, aku serata diganggu maneh. Alhamdulillah, kucing-kucing iki wis matur suwun, Pak. Matur suwun ya Allah. Iki biasane napa niku lewat mriki mesti nyadui kula. Jadi Bapak Ibu dirahmati, hati-hati, Pak. Kita termasuk orang yang mana, Bapak Ibu? Mesti menjadi salah satunya. Jadi itulah mayit Bapak Ibu, hanya ada dua pilihan, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Sekali lagi, husnul khotimah itu bukan kematian yang mudah. Mboten nek husnul khotimah gampang niku mboten wonten, Pak. Husnul khotimah ku ya wis tidur meninggal ora ora sinten sing sanjang, Bapak Ibu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggal mudah atau sulit, Pak? Sakit berhari-hari. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan ketika ditanyai bagaimana kematian oleh Nabi Musa, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah, Nabi Ibrahim mengatakan, "Pokoknya aku lek kon baleni mati meneh wegah." Saking lorone. Kenapa? Karena setiap napa niku sendi atau setiap wis pokoknya ning pucuk-pucukan iki kabeh semuanya kayak dikumpulin ting sirah terus dicowabut begitu. Padahal Allah sebelum mematikanku lewat malaikat maut mengatakan begini, kematian engkau itu kematian yang paling gampang. Kematian yang paling gampang ini kematiannya Nabi Ibrahim, Pak. Tapi beliau mengatakan aku lewat mati meneh ogah. Saking nolone, Pak. Jadi Bapak Ibu, bukankah Rasulullah beliau mengatakan meninggalnya itu orang beriman seperti air yang mengalir dari teko? Iya, Pak. Memang seperti itu, Bapak Ibu. Dibandingkan dengan kematian orang kafir, Bapak Ibu, walaupun ada orang kafir yang dibuat enak matinya oleh Allah. Memang ada. Pernah saya bahas bahwasanya kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah. Wong jelas Allah sampaikan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Jenengan melakukan kebencian, ibu-ibu melakukan kebencian di rumah bakti dengan suaminya, diregani atau bukan diregani, kebencian pajar itu mesti dibalas oleh Allah. Orang kafir melakukan kebaikan, Pak, mesti dibalas oleh Allah sampai karena balasan yang Allah berikan kan didahulukan, Pak, didahulukan di dunia, Pak, balasannya. Mereka berinfak dikasih harta, mereka berinfak, mereka bersedekah, menderma, dikasih kesehatan. Sampai ketika amal soleh mereka itu jauh lebih banyak, Pak. Allah bahkan karena tidak mau sedikit pun Allah berikan kehidupan akhirat untuk orang kafir, Allah akan memberikan kematian yang mudah. Wong kafir tangi atau sholat, Bapak Ibu, ternyata meninggalnya hadirin dirahmati Allah olahraga kesel turu bablas. Kok kowe nemen? Sedangkan Rasulullah SAW beliau meninggalnya sakit berhari-hari. Jadi husnul khotimah itu bukan meninggal yang mudah. Husnul khotimah itu meninggal dalam kondisi baik. Itulah husnul, artinya baik. Al khotimah itu artinya penutup. Jadi
meninggal yang baik itulah yang dimaksud dengan husnul khotimah. Bukan meninggal yang mudah. Para sahabat mati syahid Bapak Ibu, meninggalnya gampang atau mudah? Gampang atau sulit, Pak? Loh, kalau di zaman sekarang Bapak Ibu enten bedil ngoten nggih, dibedil maaf sirahe ngoten wis paling langsung mati Bapak Ibu, paling itu baru ngertos. Nah ini kalau dulu Pak ditancap tombak, diseset di nomor niku kena peso, kena nomor pedang, kena panah, kena ini itu dan lain sebagainya. Iban mau meninggal aja kayak gini tuh Bapak Ibu, susah kan Pak? Husnul khotimah. Ini hadir dirahmati Allah. Jadi sekali lagi husnul khotimah itu bukan meninggal yang mudah, tapi meninggal yang baik. Maka dalam kondisi apapun kita meninggal buatan penting Pak. Yang paling penting itu hati kita apakah dalam kondisi baik atau tidak, beriman atau tidak. Itulah kenapa kita berdoa itu Bapak Ibu, bukan ya Allah matikan aku dalam kematian yang baik buatan yang mudah buatan, tapi ya Allah wafatkan aku dalam kondisi husnul khotimah. Oke, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada hadis ini, siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan suka bertemu dengannya. Dengan nomor itu di mana ketika kita sedang dicabut nyawanya oleh malaikat Bapak Ibu, ngoten niku dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah, setan mengganggu kita, bahkan dia akan menyerupai orang tua kita dan keluarga kita Pak. Nanti nomor niku ngancani yang sekarang Pak. Ada yang pernah? Terus kemudian ngomong bapak ibu nyebutkan ibu. Nggih. Itu sudah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan itu mau menyesatkan manusia itu sampai sedemikian rupa Bapak Ibu. Mau meninggal karena kan mau meninggal itu Pak, itu kan perang pukutan kita Pak. Cara perang terbalik dengan setan perang pukutan Bapak Ibu. Itu hadir dirahmati Allah, benar-benar akan berusaha untuk menyelamatkan kita. Dia akan berubah wujud orang yang kita sayangi dan akan memerintahkan kita untuk kafir. Imam Ahmad itu Pak, sekelas Imam Ahmad Bapak Ibu. Beliau hidup itu Pak, ada orang kejinan Bapak Ibu, berusaha untuk diusir jinnya, ada yang bisa Pak. Beliau kirim sendal, tolong itu jinnya melayu Pak. Itu kan masyhur sekali nih loh. Cuma dikirimkan sendal, Imam Ahmad mengatakan begini, omong-ono ini sing kesurupan. Sampean metu, lek gan metu tak tahu kayak sendal Ahmad bin Hambal. Si jin langsung mengatakan, "Sopo Ahmad bin Hambal, orang yang takut kepada Allah, yang ditakuti oleh makhluknya Allah." Gitu. Maksud sekali Bapak Ibu. Beliau itu Pak, yang kayak gitu itu Bapak Ibu, meninggal Pak, ditalkin sama anaknya, Abdullah namanya, Abdullah kali Saleh, ditalkin Bapak Ibu, tiba-tiba beliau teriak, Lungo, gitu. Ini lakfur, saya kufur kepadamu. Lungo, gitu. Terus mampus Pak. Anak-anaknya sedih. Dikira sudah meninggal. Dilihat lawan itu ternyata masih seamekan Bapak Ibu. Setelah itu siuman, terus ditanyain, panjenengan tadi kita talkin kok malah lungo, saya kufur kepadamu. Ini apa maksudnya? Dia mengatakan datang setan kepadaku, menyerupai seperti bapakku atau ibuku. Dia meminta untuk beriman kepadanya. Makanya saya usir dia ucapan tadi. Bukan gitu Pak. Kondisi ini waktu itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Terus kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik Pak, ditampakkan nanti kata Rasulullah SAW Pak, mau meninggal tuh Bapak Ibu, mau meninggal aku dicabut nyawone, tertekan betul kita ngelawan kali setan, harus melawan setan, harus mengucapkan la ilaha illallah. Ngoten niku Pak, kok ada yang ditampakkan kepadanya gitu. Sok panggonmu ning nggon neraka ini gitu. Lah ora gelem dicabut Bapak Ibu, gitu. Tetapi untuk orang yang beriman buatan Pak. Orang yang beriman bersyukur dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah bagi kita semuanya. Amin. Orang beriman itu yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dengan ucapan keteguhan. Tafsirnya dikirimkan malaikat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikirimkan malaikat Bapak Ibu, terus kemudian menampakkan begini. Sinten nggih contoh.
Pak Bejo, betul nggih mriki Pak Bejo. Sing nenten mawon. Pak Bejo, sampean pilih tetep ning donya, diomeli bojomu kuwi sing lawa kuwi. Terus napa niku wis krungu diocehi bojomu kuwi. Diumring karo bojomu kuwi, sok-sok ora dimasakne, terus napa niku tidak begitu ditaati oleh anakmu itu. Apa pilih mancing, bojomu sok ganti gitu dari wali kita dulu. Lan iki panggonan iki apik iki. Ora perlu meneh sampean susah, ora perlu meneh sampean repot, ngrungokne suara bojomu wis ora meneh. Nek apik tok. Kinten-kinten lek panjenengan sing ditawani ngoten niku pilih mancing apa pilih pangganti ngono ya, Pak. Itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan siapa ridho bertemu dengan Allah itu kayak gitu, Pak. Jadi orang beriman itu Bapak Ibu akan ditampakkan kebaikan ditampakkan kedudukannya nanti dia dapatkan surga yang seperti ini seperti itu, digunakan Bapak Ibu untuk memotivasi dia supaya ridho bertemu dengan Allah, Pak. Boten grundel. Karena setan akan membisik-bisikkan Bapak Ibu, "Eling anakku iki cilik-cilik sakno. Eling bojomu iki lho, sing ayu bojomu, engko mbok tinggal dirabi wong ya apa?" Ngoten, Pak. Jadi kita akan akan dihembuskan dengan kefakiran. Kefakiran itu maksudnya adalah ini kan al-faqru, Pak. Syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu akan menjanjikan kalian dengan kefakiran. Kefakiran itu artinya kebutuhan. Dengan kehidupan dunia, dieling-eling nih Pak, kali kebutuhan dunia nih Pak. Dengan yang seharusnya kita dapatkan di dunia itu Bapak Ibu, dieling-eling no. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan malaikat yang akan mengkonter itu semuanya, Pak. Ayo gitu. Milih tetap kesel, milih nomor itu tetap kesel, tetap sosok yang stres, sosok yang mumet sirahe dan koyokan bendino, apa milih mancing ya, kalau bisa ya, panggung dulu baru ini, ujung-ujung ini baru ini, betul Bapak Ibu. Jadi hadir dirahmati Allah, kita mesti akan menjadi salah satunya. Tinggal Bapak Ibu dirahmati Allah, kita siapkan diri kita. Terus, itu Pak, hadis yang ke-14. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-15. Kalau tinggalin bawa ini bawa hadis yang ke-15, al-hadisul khamis asyar. Saya baca, dengan dulukan. An Abi Dzarrin dari Abu Dzar. An Abi Dzarrin dari Abu Dzar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An Rasulillahi dari Rasulullah. An Rasulillahi dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah berfirman. Allah berfirman. Ta'ala yang maha tinggi. Ta'ala yang maha tinggi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Haramtu, aku mengharamkan. Haramtu, aku mengharamkan. Az-zulma, kezaliman. Az-zulma, kezaliman. Ala nafsi, atas diriku. Ala nafsi, atas diriku. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya. Biasanya maksud itu wajib surah Ad-Duha. Surah An-Naba. Wa ja'alna al-laila libasa. Betul Pak? Harusnya kan wajah. Terus. Tapi biasa nih wa ja'alna al-laila libasa. Terus. Di sini wa ja'alna apa wa ja'alna? Hah? Betul wajah nggih?
Kalau waj'al itu perintah, jadikan. Kalau waja'alna kami menjadikan. Jadi Bapak Ibu, tips baca Quran itu harus dibuka mulutnya. Fathah, fataha artinya membuka, obo, maaf, fa, a, betul, boten, apa ditahan, a, dibuka. Kalau i pecah i, u ya u, cucu, boten boten bisa kalian mau. Dengan fathah dengan maaf, Bapak Ibu. Membuka mulut. Oke. Jadi tadi pun dibahas. Waja'al Muharraman diharamkan. Jadi bulan Muharram itu bulan yang diharam. Untuk apa? Diharamkan apa? Apa itu? Perang itu kalau konteksnya di masa Nabi SAW. Oke. Konteksnya di masa Nabi Muharram itu orang-orang Arab Jahiliyah dilarang perang, berlangsung. Tapi kalau dalam konteks Islam, Muharram itu termasuk bulan haram, diharamkan untuk manggung. Diharamkan untuk bermaksiat. Nanti kami berharap. Beri kasih usul begini. Pinter ya, haram diharamkan mantul. Jadi Muharram itu diharamkan bermaksiat. Loh, dino-dino itu haram diharam. Tapi khusus di bulan Muharram dan bulan-bulan haram, kemaksiatan itu dosanya dilipatkan. Rajab termasuk ini. Kan Rajab, terus kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu sudah masuk bulan Rajab ya? Sudah. Ini bulan disunahkannya kita untuk meningkatkan ibadah dan diharamkannya kita ditekan lagi oleh Allah untuk tidak melanggar aturannya. Oke. Bainakum di antara kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling mendolimi. Fala tadzalamu. Fala itu maka janganlah tadzalamu, kalian saling mendolimi. Jadi Allah sampaikan, diterangkan dulu Ibu. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah itu mengharamkan kezaliman atas diri Allah sendiri. Jadi Allah niku mboten mungkin zalim. Zalim niku napa Ibu? Napa? Zalim itu diddul adil, kebalikan dari adil. Adil niku napa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Makanya ada istilah adil, tidak harus sama. Lu anak wedok, anak lanang jenengan paringi klambi padha. Yo selenyang, adil harus sama, mboten. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak wedok diparingi baju putri, anak lanang diparingi baju putra. Kan mboten, itulah yang dimaksud dengan adil. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pemimpin yang adil itu pemimpin yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya tegas, tegas. Wancine napa niku meluna, ya lunak. Itulah pemimpin yang adil. Ini menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Urusan Allah dan Rasulnya dhisik. Ini aturannya Allah tidak bisa dilanggar, tidak bisa dilanggar. Itulah disebut dengan adil, Pak. Kebalikan dari adil itu adalah zalim. Artinya zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala betul mungkin adil. Allah yang mengetahui segalanya, Allah yang memiliki segalanya. Kata-kata zalim itu menzalimi orang itu berbuat buruk kepada orang, mengambil haknya. Saat ini Bapak Ibu dirahmati Allah, yang punya kita siapa? Allah. Yang punya harta kita? Allah. Yang punya segalanya?
Allah. Allah mau ngambil kapanpun, Allah mau memperlakukan kita dengan cara apapun, Allah tetap boten dolim. Sampai Imam Nawawi saja kan Pak. Kalau misalkan ada orang taat Bapak Ibu, dicemplungnya di neraka Pak, itu pun Allah boten dolim Bapak Ibu. Ada orang taat, orang pernah maksiat, kok ternyata dicemplungin neraka, Allah boten mungkin, Allah tetap dolim. Walaupun perbuatan itu tidak mungkin terjadi. Karena janjinya Allah, sing taat itu bakal mlebu surga. Seandainya yang taat dimasukkan ke neraka, Pak, Allah kan boten zalim, boten. Jadi setiap perbuatannya Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak bisa dikatakan zalim karena semuanya milik Allah dan Allah bisa memperlakukan sekehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, selain itu, Allah tidak pernah punya keinginan buruk kepada hambanya, Bapak Ibu. Boten, Pak. Allah kasih kita, Allah kasih nama itu bahwa dengan sami ujian itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala menggalami kita boten. Tapi aku segep salate, segep ibadah, segep ngajine, segep apa itu sedekah. Lah kok ternyata yang kena justru saya, yang diuji saya. Apakah Allah Subhanahu wa taala zalim kepada saya? Boten. Justru ujiannya Allah itu tanda dari sayangnya Allah. Jadi Allah tidak mungkin mendolimi seseorang, betul mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Kehidupan saya di dunia lah kok boten dibalas, kalau nandur, jenengan nandur Pak nggih. Nandur, lah kok boten panen Bapak Ibu. Jenengan nandur boten panen. Nandur tenanan, terus napa niku dipupui tenanan, panen seharusnya 20 kebo, malah namanya kali kebo. Nanti Pak. Nanti masalah. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ngoten niku Allah dalem boten Pak? Boten. Kenapa? Karena memang di dunia ini Bapak Ibu darul amal, tempatnya bekerja. Kalau kita mau cari tempat untuk mendapatkan balasan, boten ning donya niki Bapak Ibu. Di sini darul amal, tempatnya bekerja. Pekerjaan kita tidak semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tapi kalau di akhirat darul jaza, tempat balasan Bapak Ibu. Monggo kalian bagi. Tempat kita mendapatkan balasan, namanya balasan, bayaran itu sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi kalau kita di dunia ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ibu-ibu teng donya niku pengen seluruh kebaikannya harus menghasilkan jenengan salah urip, salah panggil. Kudune uripe mboten teng donya gitu. Terus teng pundi? Nggih pun teng mriko. Karena di dunia ini Bapak Ibu yang kita usahakan itu tidak mesti dibayar langsung, boten mesti. Ibu-ibu pun taat, isu-isu wis tangi, nyiapne rumput, semuanya disiapkan. Terus begitu suami niki nggih, suami kita anu ki pas dijak salat tahajud dibuka, lah ternyata boten purun. Wes salat dhewe. Boten. Terus subuhan dibuka, alhamdulillah mau salat. Begitu pulang jenengan kasih minum, jenengan cepai kopi, jenengan cepai nopo, boten. Lah kok ternyata turu maneh, tidur lagi. Terus kopine niku sing pun didamel nggih, pun didamel rumput niku ternyata boten bisa diunjuk. Wis disiapne masak-masak tenanan ket subuh niku lho. Ket sadurunge subuh niku masak tenanan Bapak Ibu nggih. Semuanya disiapkan, begitu sudah siap ternyata malah milih ambil warung. Nggih Bu nggih? Nggih. Pak, nggih. Andok ning warung misalkan nggih. Malah milih andok ning warung dimasak tenanan kok. Sadurunge subuh wis tangi. Misalkan seperti itu. Pulang-pulang nggih misalkan jenengan nggih pun siapkan wis sabar. Gen masak telah ditomo gak apa-apa. Terus berangkat begitu saja. Pulang-pulang iki yo nomene manten anyar. Nggih pengen iki yo disopo, disayang, terus dicepai, bertono niku arep utawa pacul wis nyumbah kowe mah. Wis dicopotne, pegel to Pak, dipijet-pijeti. Ning donya apa ning endi? Nek ning donya pitane angel golek ngoten iki. Terus semuanya dikasihkan nama itu dibuatkan kopi lagi. Ternyata gue dirahmati Allah kopi ini tidak diunjuk malih. Terus kemudian pengen ini ya disambut-sambut di
olah dilus-lus ngono belas langsung nyandak HP sampai tidur. Ini wong wedok iki rasane kok aku ini ngomong kowe beri babu. Ngoten misalkan. Merasanya seperti itu. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau panjenengan merasa hal itu napa niku? Satu apa Pak? Satu kedzaliman yang dilakukan oleh suami. Jangan menyangka Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu kedzaliman dari Allah buatan. Kalau panjenengan pengen usaha panjenengan dibalas Bapak Ibu, itu nggih teng akhirat. Lek teng dunya mboten. Bapak itu mas sebaliknya pun kerja tenanan begini begitu arep budal kerja iki lho. Golek kopi kok ora enek. Ora dicepai kopi yo dunia nek penyemangat iki belas ora akhirnya mampir warung Majah. Mampir warung mek sekedar ngopi mawon. Kayak semangat sak durunge nyambut gawe. Begitu pulang, yo pengen iki yo disambut, ngoten nggih. Wong bar golek duwe ki anak bojo, mikir ki anak bojo. Niki istilahé angsal duwe Bapak Ibu, angsal apa mulai? Angsal nopo ngoten saking mriko, wis tak pangan kowe ning omah ki anak bojo. Begitu pulang ternyata ora enek sambutan nopo-nopo malih, kopi ora enek. Anu wis ora disambut belas. Lah kok ternyata dia lihat istrinya di rumah kok ndak ada. Nek ngendi iki bojoku? Kae karo tanggane lagi napa niku rumpi ternyata. Goleki masak apa, Bu? Masak aku. Lah kok masak? Males sama masak. Terus aku mangan apa iki? Yo kono tutup kono, Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah, panjenengan merasakan kok hak saya dapatkan padahal saya sudah menunaikan kewajiban. Bapak Ibu dirahmati Allah, memang ngoten niku, dunya nggih ngoten niki. Ini betul Pak? Jadi dunia itu tempat kita bekerja, tapi akhirat itu tempat mendapatkan bayaran. Lek jenengan teng dunya pengen ndak dibayar Bapak Ibu. Nggih. Ya hadirin dirahmati Allah, salah panggil sekali lagi, salah nggon Pak. Dan salah status Bapak Ibu. Salah status. Pripun iki maksudnya? Hanya orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang kafir lah yang dibayar langsung tuntas oleh Allah di dunia. Terus betul? Dibayar langsung oleh Allah di dunia. Karena di akhirat tidak akan dapat bayaran, Pak. Makanya bayarannya Bapak Ibu semuanya langsung dikontakkan di dunia, Pak. Man kana yuridul ajilata, sapa sing siapa yang menginginkan kehidupan yang segera, balasan yang segera di kehidupan dunia, ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Kami akan segerakan, tapi yo sakarepe kita. Sakarepe Allah. Terus siapa saja yang dikasih sakarepe Allah, berapa dikasihnya ya sakarepe Allah. Tapi nanti di akhirat summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhinakan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi yang ada di dunia ini Pak, usaha kita jangan semuanya diharapkan balasannya. Ampun Bapak Ibu, malah nek sakit itu ampun, tidak usah mengharapkan balasan di dunia sama sekali Pak, ampun. Walaupun memang ada yang boleh Pak, contohnya ngeten lho. Rasulullah SAW itu dawuh ngeten Bapak Ibu. Dawuh mardakum bisadaqah. Kalian obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Artinya boleh dong betul Pak? Ada orang sakit, dia bersedekah, kemudian dia berniatan ya Allah, dengan sedekah saya ini jenengan berikan saya kesembuhan. Asal betul Pak? Asal betul? Asal. Sebenarnya boleh Bapak Ibu, tapi hadirin dirahmati Allah, ulama sepakat Pak, bahwa keutamaan dari satu amal soleh yang kita minta untuk disegerakan balasannya di dunia itu akan mengurangi pahala kita di akhirat. Dan kalau kita niatannya itu murni untuk urusan dunia Pak, maka pahala itu akan hilang begitu saja di akhirat. Itu yang tidak diperbolehkan. Sehingga Bapak Ibu, ada orang dia dengarkan dari seorang kiai, oleh ngoten niku sampean sedekah terus diniati gen sembuh, gak apa-apa. Akhirnya Pak,
Yang dia pikirkan tuh mari, dia usahanya itu dengan sedekah. Dia sedekah 5 juta. Kok 5 juta dari mari? Kurang. 10 juta. Dari mari kurang. 100 juta. Dari mari Pak, kurang. Itu kelompok-kelompok. Jadi ini sedekah mari, lah kok aku lah mari. Akhirnya malah beruntung Bapak Ibu. Kita betul. Jadi hadirin dirahmati Allah, jangan kita murnikan alasan dan juga niatan dalam beramal soleh murni hanya urusan dunia saja. Ampun, jangan. Oke, kita kembali lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mungkin zalim. Maka fala tadzalamu, jangan kalian saling mendolimi, jangan kalian saling menyakiti, jangan. Hadirin dirahmati Allah. Neng akhirat niku pun soro Pak. Ampun nambah soro. Saya bahas kebetulan kemarin Jumat kita bahas tentang kengerian nomor itu padang mahsyar di musolanya Dr. Joko Jaya. Itu ada warga yang mengadakan PLM Rutan pengajian di situ. Bapak Ibu, ternyata lagi ketika kita begitu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari alam kubur itu Pak, itu kan masing-masing orang dibangkitkan dalam kondisi berbeda-beda, gitu Pak. Enten sing kepalanya di bawah, dia jalan pakai kepala. Ada yang dalam kondisi sempoyongan mabuk, ada yang nomor itu naik kendaraan, satu orang satu. Ada yang kata Rasulullah SAW, satu kendaraan untuk berlima, berenam, maksudnya gentosan. Tapi nanti di pertengahan, nomor itu di pertengahan jalan Pak, kendaraan ini akan dimatikan oleh Allah, akhirnya semuanya jalan. Sedangkan nomor itu, sedangkan yang satu tadi yang tidak hentian tuh Pak, tetap diberikan kendaraan. Yang spesial hanya itu saja Pak. Yang lainnya Bapak Ibu dirahmati Allah akan jalan kaki akhirnya. Begitu itu Bapak Ibu, begitu kita dibangkitkan tuh Pak, itu kok buatan dibangkitkan, kayak tangi dulu waktu itu Pak. Sok molen Bapak Ibu terus kowe nang ditane sing ngeses yo karo nyumet opo ngono sawes ngono mboten Pak terus kayak unjuk-unjuk kopi sik mboten Bapak Ibu. Begitu dibangkitkan Bapak Ibu, yauma yunadil munadi min makanin qarib, kata Allah, di hari itu akan ada memanggil malaikat yang memanggil, menyeru, memerintahkan dari tempat yang dekat Pak. Nanti akan digiring, setelah itu langsung digiring Pak. Akan digiring Bapak Ibu ke tempat yang disebut dengan mahsyar atau mauqif. Kalau bahasa Imam Qurtubi itu mauqif, tempat kita berhenti, mahsyar. Digiring oleh para malaikat Bapak Ibu. Mereka membawa cemeti Pak. Mereka mukanya serem-serem Pak. Terus kemudian tidak hanya itu saja, Allah kirimkan api Bapak Ibu untuk menggiring manusia. Digiring Pak, ada yang wajahnya di bawah, wajahnya di bawah Pak, disuruh dan teman itu tidak dikasih kesempatan Bapak Ibu untuk leren Pak. Buatnya ceritanya kok, kalau tak leren saya gosok sikil dari ini, lain dari ini sikil, kalau tak leren saya buat leren Bapak Ibu. Belum lagi hadirin dirahmati Allah. Di saat itu kata Rasulullah SAW, orang akan ditimpukan di tengkuknya Pak, apa yang dulu dia ambil di dunia Bapak Ibu dalam keadaan zalim. Pernah geser patok lemah. Itu kan kata Rasulullah, tuwiqat lahul ardu sab'in, akan ditimpakan kepadanya bumi seberat 7 sampai 7 lapis Pak. Yang dia geser patok lemahnya pinten? 1 meter, 2 meter. Itu nanti Bapak Ibu dari lemah sing atas tinggi sampai 7 lapis ke bawah, itu nanti akan ditimpukan di punggungnya itu Pak. Dia jalan dalam kondisi ngoten niku Bapak Ibu. Sing nate napa niku mundhut ngorupsi kambing, ngorupsi unta, ngorupsi sapi, atau mungkin mengambil harta yang haram, itu nanti akan dijadikan napa niku ditimpukan juga di atasnya Pak. Kemudian mengambil kain, bahkan sampai Rasulullah katakan ada orang dia korupsi selimut Pak. Selimut mawon Pak. Dari harta ghanimah. Allah jadikan selimut itu jadi api, terus dikalungkan di lehernya. Mereka akan datang kepadaku, mengatakan, ya Rasulullah tolonglah aku, ya Rasulullah tolonglah aku. Maka Rasulullah mengatakan, aku besok nolong.
Aku biasa wis ngomong, ojo korupsi, ojo ngentit, ojo nyolongan, kan wis ngomong. Itu pembahasan berkaitan dengan zalim. Nah ini Pak, yang kita ambil, yang pernah kita ambil Bapak Ibu, apakah itu gitu untung itu ditimbulkan semuanya di sini Pak? Dan kita akan jalan kayak gitu Pak, dengan di belakang Bapak Ibu ada api yang jalannya itu Bapak Ibu sekehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat juga tidak kasih kesempatan untuk istirahat Pak. Terus Bapak Ibu, saya malas diceteni Pak, ceteni Pak, ceteni. Terus ceteni Pak, jadi pecuti Pak. Saya malas dipecuti Bapak Ibu. Bahkan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu Pak, manusia digiring Bapak Ibu jadi satu, kata Rasulullah SAW, Pak, Allah akan mengumpulkan kalian seperti anak panah yang dikumpulkan dalam wadahnya. Anak panah itu Pak, dikumpulkan jinting itu Pak, dikumpulkan dimasukkan ke wadahnya itu Pak. Plek, kinten-kinten, benggang-benggang, nopo rapat Pak. Rapat benggang. Lah itu nanti manusia, jin, binatang, semuanya dipepet Bapak Ibu. Jadikan satu, kata Rasulullah, seperti dalam riwayat Muslim Pak, seperti anak panah yang dikumpulkan dalam wadahnya. Terus datang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum datang Allah Subhanahu Wa Taala, al-malaku saffan saffa. Malaikat akan datang bersaf-saf Bapak Ibu. Ibnu Abbas dalam tafsir mengatakan, hadirin dirahmati Allah, malaikat itu nanti akan mengepung kita. Kondisi bumi boten ngeten iki Pak. Jadi tidak ada lagi hawa sejuknya boleh boten ngeten Bapak Ibu. Panas Pak, kondisi buminya dari timah Pak. Sedangkan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngisor panas, dhuwur panas, boten ngangge alas kaki, ndak pakai baju Pak. Gek boten enten tunjukkan sama sekali Bapak Ibu. Dikumpulkan manusia, dia membawa beban yang kayak gitu itu Pak, tergantung kezaliman yang dia kerjakan Bapak Ibu, apa yang dia ambil, yang dia curi Bapak Ibu. Terus kemudian dikelompoknya Pak, para malaikat datang hadirin dirahmati Allah, ngepung, memberikan pandangan yang itu menyeramkan Bapak Ibu. Dan hadirin dirahmati Allah, apa kata Ibnu Abbas? Jumlah malaikat yang ada di langit yang pertama saja itu lebih banyak dibandingkan dengan manusia, jin dan binatang dari yang pertama sampai yang terakhir Pak. Dikelumpukkan itu Pak, dijubuh kita dipelototi, dipentelengi Pak oleh para malaikat itu Ibu. Belum lagi malaikat di langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh Pak. Dikepung kita Bapak Ibu. Terus kemudian hadir dirahmati Allah, waji ayauma idim bi jahannam. Di saat itu Pak, neraka jahanam akan didatangkan Bapak Ibu. Dan ternyata hadirin kata Rasulullah SAW, dia punya suara yang begitu mengerikan Bapak Ibu. Bahkan saking mengerikannya itu Pak, malaikat muqarrabin dan para nabi yang saleh itu pun juga merasakan kengeriannya Pak. Ngrungokne suaranya itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ngeri Pak mereka. Makanya Allah sampaikan, kullu ummatin wa tara kullu ummatin jasiyah. Kamu akan melihat setiap umat itu akan deprok semuanya, bersimpuh semuanya. Mata-mata, wajah-wajah, wujuhu yauma idin nadhirah. Wajah itu Bapak Ibu dirahmati Allah, wajah kita itu Pak. Di saat itu semuanya tertunduk, tidak ada yang berani dongak gini nih Pak, tidak ada yang berani. Terdengar suara neraka jahanam Bapak Ibu, malaikat di sekeliling kita sedang memelototi kita Pak. Terus kemudian hadirin dirahmati Allah, bumi panasin teman, di atas panasin teman, belum lagi dibanjiri keringat sesuai dengan dosa masing-masing. Hadirin dirahmati Allah. Setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW beliau berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, haddatsani 'anil qiyamah hatta abkaitani. Engkau menceritakan kepadaku tentang kiamat sampai membuat aku menangis. Nah, kita kan sih mesem-mesem ini masyaallah. Sampai membuat kita menangis, sampai membuat aku menangis kata Rasulullah. Ka'anni nasitu bil maghfirah. Seakan-akan di hari itu aku kayak lali dengan ampunannya Allah. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah sampai merasa
Kayak aku ini lali kalau saya itu dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban malaikat Jibril, Pak? Beliau mengatakan begini, "Ya Rasulullah, demi Allah," kata malaikat Jibril, "engkau nanti akan dibuat merasakan hal yang sama sampai engkau lupa kalau engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan hal-hal yang baik oleh Allah." Jadi saking ngerinya hari kiamat itu, Pak, hari mahsyar itu, Bapak Ibu, itu nunggu di situ, Pak. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan menunggu sekitar 50 tahun. Kalau kata Ka'ab Al-Ahbar, beliau mengatakan 100 tahun, dan satu harinya itu kakhamsina alfasana, seperti 50.000 tahun. Satu harinya itu, Pak, seperti 50.000 tahun, Bapak Ibu, kita di dunia, Pak. Umur 50 tahun ini kaya ngopo? 100 tahun ngoten niku, Pak. Ini 50 tahun, Bapak Ibu, itu hanya bandingannya satu hari di akhirat, Pak. Di posisi kayak gitu terus, Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai kata malaikat Jibril, jenengan niku lho, iku sampai lali lek diampuni oleh Allah. Karena Rasul juga hadir di situ, Pak. Semua manusia wajib hadir di situ, wajib merasakan hal yang sama itu, Pak. Maka hadir dirahmati Allah, Bapak Ibu, di situ nanti, Pak, ada orang-orang yang diberikan kedudukan yang lebih tinggi. Ada yang sudah dikasih pakaian, ada yang ditempatkan di gundukan. Kata Rasulullah SAW, "Ana wa ummati," ini beruntung panjenengan jadi umatnya Nabi, Pak. "Ana wa ummati," dalam riwayat Imam Muslim, "aku dan umatku fi talin yaumal qiyamati," akan ditempatkan di satu bukit di hari kiamat, di mana manusia semuanya bisa melihat kepada kita lagi, umatnya Nabi insyaallah, Bapak Ibu. Terus kemudian mereka akan meminta syafaat kepada Nabi. Para Nabi pun akan meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Dan umat Nabi Muhammad ini nanti akan dijadikan syahid, Pak, saksi atas apa yang disampaikan oleh para Nabi hadir. Itu, Pak, dibuat kayak gitu itu ada yang gelagapan, Bapak Ibu, dibuat gelagapan, Pak. Orang-orang yang ditenggelamkan dengan keringatnya, mereka sampai gorgoroh. Gorgoroh itu, Pak, seperti mau dicabut nyawanya, itu, Pak. Itu yang ditenggelamkan segini nih, Pak, akan gorgoroh, Bapak Ibu. Terus orang-orang kafir, Pak, bukan hanya gorgoroh, mereka nanti akan mendidih perutnya, Pak. Sejak hari kiamat sudah dibuat mendidih perutnya, Bapak Ibu. Tapi di satu sisi hadirin dirahmati Allah, Rasulullah SAW kasih kabar gembira, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang merasakan kepedihan itu, Pak. Itu dia tidak merasakan koyok 100 tahun, boten. Koyok sekian juta tahun, boten, Pak, di kehidupan dunia ini. Bandingkan kehidupan dunia sekian juta tahun, boten. Tapi merasakannya hanya seperti minal dhuhri kasolati ahadukum fid dunya minal dhuhri ilal asri, dari zuhur sampai asar. Coba gimana? Zuhur sampai asar. Jadi ada orang-orang yang merasakan mahsyar jutaan tahun, Pak. Mereka zuhur sampai asar, boleh. Itu, Pak. Tapi yang ngeri, Pak. Itu semuanya merasakan ngerinya, Pak. Jadi hadirin dirahmati Allah, jadi kalau kita cari siapa orang-orang itu, Rasul sampaikan mereka yang beriman, kata Rasulullah. Tentu di sana ada ciri-cirinya, Pak. Intinya hadirin dirahmati Allah, apa? Mahsyar itu, Pak, ini baru mahsyar, Pak. Mahsyar itu abad. Ampun ditambahi abad dengan kezaliman yang kita kerjakan. Apalagi sampai mencuri harta orang. Nopo tempe ini kan sing nopo kasus-kasus nyolong dua wong, nyolong wong, kan ada betul. Betul nggih? Tempe itu ada. Kira-kira bendungan kan sing teng dilem niku kan kebetulan ketua kepala dilem itu dia sudah pensiun kan. Kepala dilem sebelum ini kan biasa itu ngaji, Pak. Nggih sanjang ngoten. Wah, teng mriki guys. Kita mau panen apa itu enggak jadi panen. Duren dinas panen wis entek. Jago mau panen wis ilang. Ini juga insyaallah. Tapi teng mriki ketika bulan-bulan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi kehidupan akhirat mahsyar ini pun repot, sudah berat,
jangan ditambah berat dengan apa yang akan ditimbulkan di punggung kita, Pak. Pun boten usah napa niku, boten usah geser-geser patok lemah, boten usah. Ndak usah napa niku ngambil barang orang lain, boten usah Bapak Ibu. Lah wis kaset yo minta maaf, minta halal istiqlal namanya, Pak. Itu baru di pasar, Pak. Belum lagi hati dirahmati Allah nanti napa niku setelah itu masih dihisab, terus kemudian di sirat, terus kemudian di konturah sampai akhirnya nanti di surga itu. Jadi perjalanan ke situ. Rasulullah itu sampai ini Pak G. Coba Pak. Rasul itu kan beliau sudah diomongi. Beliau di dunia itu Pak sudah dibilangi ngeten. Jenengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Umat-umat mungko tak kei Kautsar. Kan ngoten, telaga Kautsar. Terus ada dari umatmu nanti yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Sing dosane gede-gede kuwi kalau misalkan dapat syafaatmu bisa aku langsung mlebu surga. Ini dijanjikan oleh Allah di dunia. Tapi karena keringnya hari itu Pak, Rasul itu sampai mengkhawatirkan janjinya Allah ini kapan kita kone sampai begitu. Makanya beliau kan sampai sujud Bapak Ibu beberapa kali. Kemudian Allah berfirman, "Irfa'aqsa, angkat kepala wahai Muhammad, sa'tuta, minta tak kasih." Baru kemudian Rasul minta, ya Allah, Kautsar sing jenengan janjikan pundi ya Allah. Yaitu umat kula niku ngeten iki ya Allah bentuke ya Allah. Maka diberikan Kautsar. Lah itu hadirin dirahmati Allah. Para nabi lho Ibu, mereka doanya itu begini, Pak. Allahumma sallim sallim nafsi nafsi. Ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan diriku sendiri. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam Bapak Ibu, beliau berdoa begini Pak. Ya Allah, ana Ibrahim Khaliluk, ya Allah aku adalah Ibrahim, kekasihmu ya Allah. Inji nafsi, selamatkanlah diriku ya Allah. Saking ngerinya itu Pak. Tapi ada satu orang Bapak Ibu, saya repot kesana kemari menghadap Allah, ngurusi orang yang tidak dikenal Pak. Kira kenal nih wong duduk dulure, duduk keluargane, tapi beliau mau untuk menghadap Allah, kemudian ngurusi ngejak, ayo sini, mau besek, ayo mau besek. Sedangkan bapak kita lari, ibu kita lari, anak kita lari, meneh mantu Bapak Ibu melayu. Tapi ini orang Pak, dia minta, ayo, jamaah boleh, ayo, mau besek. Siapa Pak? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, salawat kepada Nabi ini kan berbelit-belit. Tadi saya sering sampaikan di hadirin ini. Bapak Ibu mungkin maaf itu terjatuh panjenengan bukan NU mungkin, bukan dalam tanda kutip Bapak Ibu Muhammadiyah salawat. Tapi bukan berarti warga Muhammadiyah itu orang sergap salawat. Jadi walaupun panjenengan Bapak Ibu dirahmati Allah bukan dalam tanda kutip pemegang status ahlu sholawat, tapi panjenengan tetap harus memperbanyak sholawat. Mungkin tidak cocok dengan cara sholawat mereka Pak G. Dan jenengan tetap harus memperbanyak sholawat. Jangan hanya nunggu hari Jumat, apalagi hari Jumat kita perbanyak Bapak Ibu. Tidak, hari Jumat pun juga perbanyak sholawat kita Pak. Nggih napa niku ningali sunah-sunah ngamalne sunah-sunah Nabi niku nggih diamalne. Mempelajari peninggalan Nabi itu juga kita kerjakan, mendoakan kebaikan untuk Nabi ya harus, berselawat itu juga harus. Loh Nabi kan wis dijamin mlebu surga dan disolot dadak didongani Pak. Nabi itu kan dijamin masuk surga. Terus ngapain harus kita doakan? Ya kudune kan donga gawe dhewe sing ra mesti mlebu surga ne. Napa itu? Kenapa Pak? Supaya mendapatkan syafaatnya. Hadirin dirahmati Allah, dengan mendoakan kebaikan kepada beliau, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah ati Muhammadil wasilah wal fadilah, berikan Muhammad itu al-wasilah, berikan al-fadilah, dan bangkitkan dia dulu dalam maqam mahmud dari Nabi wa atta. Terus kita bersolawat ya Allah, berikan keselamatan kepada Rasulullah, berikan salam kepada keselamatan dan selawat kepada Rasulullah. Padahal diri kita sendiri itu ya butuh Pak.
Lah kita ucapkan hal itu Bapak Ibu supaya hari dirahmati Allah kita dapatkan syafaat beliau gitu Bapak. Yang penting itu hadir. Jadi sejatinya kita mendoakan Nabi itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Oke, jadi waj'alhu bainakum haraman fala tadzalamu, jangan saling mendolimi. Bahkan Imam Bukhari sebenarnya ancamannya banyak lagi. Ada 3 dosa kata Rasulullah SAW, 3 dosa. 3 macam dosa. Dosa yang pertama Bapak Ibu, dosa yang akan diampuni oleh Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya hadis yang hasan. Dosa yang kedua Bapak Ibu, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang ketiga, dosa yang tidak akan dilupakan oleh Allah. Lagi, yang pertama tadi apa? Diampuni oleh Allah. Yang kedua, tidak diampuni. Yang ketiga, tidak akan dilupakan. Yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Fa'amad dawawin, yang lebih. Fa'amad dawawin alladhi la yuqballahu bihi syai'an fa dhulmul 'abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbih min shawmi yawmin tarakahu aw salatin tarakahu. Adapun dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang kita kerjakan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa melanggar aturan Allah, Pak. Itu kemungkinan besar akan diampuni Bapak Ibu. Apalagi kalau sholat kita beres. Bukan berarti kemudian kita ngenteng-ngenteng Pak. Katakan kalau Rasul saja pertama kali yang dihisab apa? Sholat. Kalau sholatnya baik maka semuanya baik. Maksudnya semuanya beres, itu hubungan dia dengan Allah beres Pak. Semuanya beres. Mungkin dia pernah meninggalkan puasa, dapat syafaatnya Nabi, dapat syafaat dari Allah, dia diampuni dosanya. Semakin beres toh. Pernah tinggalin puasa wis gak apa-apa. Sampai wis jalan ngapura, sampai wis minta maaf, sudah beristighfar, tidak apa-apa. Diampuni oleh Allah. Itu dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dosa antara dia dengan Allah. Tapi ada dosa yang tidak akan diampuni, yaitu dosa kesyirikan. Jadi dosa itu kan ada antara kita dengan Allah atau kita dengan manusia. Lah kita dengan Allah itu Bapak Ibu, kecuali kesyirikan, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus yang ketiga Bapak Ibu, dosa yang tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dilupakan, Pak. Apa itu? Yaitu dosa antar sesama umat manusia, antar sesama makhluk. Bayangkan Pak, wedhus niku lho Bapak Ibu. Di dunia dia pernah menanduk kan nggih? Kambing yang tidak punya tanduk, Pak. Di akhirat nanti memang mereka akan dijadikan debu Bapak Ibu. Mereka tidak akan masuk surga dan neraka mboten, Pak. Mereka akan dijadikan debu. Tapi sebelum dijadikan debu, sebelum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulu pernah menanduk kawannya harus balik ditanduk. Niku wedhus, Pak. Ndak boleh menungso. Bahkan ada satu jembatan, Pak. Setelah Sirat itu masih ada satu jembatan. Pernah kita bahas namanya Qanturo. Jembatannya luas kata Rasulullah SAW. Dari satu ujung ke ujung yang lain itu perjalanan 40 hari dalam keadaan berkendara. Tempatnya itu untuk apa? Digunakan untuk menyelesaikan urusan antar orang yang beriman. Jadi ini pagi orang jamin mlebu surga, Pak. Jenengan sedaya niki dapat tiket hisab Bapak Ibu dapat tiket surga plus plus VIP Pak, misalkan VIP gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, jenengan dapat tiket surga, Pak. Itu nanti bukan langsung manjing surga Bapak Ibu, bukan. Enggak, tapi harus tertahan dulu. Jadi lewat siratnya Pak, ces ngoten. Lewat siratnya ces Pak. Atau cepet Bapak Ibu. Tapi dikontrol Pak, berhenti dulu. Kalau panjenengan pernah mendolimi orang muslim yang lain, berhenti nunggu yang lain Pak. Yang pernah panjenengan dolimi terus diselesaikan oleh Allah
ibaratnya Bapak Ibu nggih. Ini kalau katakanlah hadirin dirahmati Allah di Qanturah, jembatannya kan ada dua Pak. Ada jembatan Sirat, ada jembatan Qanturah. Silakan dibuka hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Bapak Ibu, jembatan Sirat ada penjaganya malaikat Pak. Lewat situ wis ces. Begitu mau masuk surga ada jembatan besar Qanturah, enten malaikate. Dikasihkan tandanya Pak. Kulo langsung mancing surga nggih. Wong ini dapat tiket VIP masuk surga. Ose delok Bapak Ibu catatane. Oh, ternyata pernah menjelek-jelekan Islam. Pernah ngambil pelumit tanggane. Pernah oleh Pak. Nah itu Bapak Ibu. Wes saya di sini dulu sampai diselesaikan urusan sampai dengan si fulan tadi. Lalu karena hutang saja Pak, orang mati syahid aja bisa tertunda. Ini betul Pak. Padahal itu bukan kedzaliman, iya Pak. Utang dolim betul Pak. Utang dolim betul Pak. Boten, boleh tidak utang Pak? Boleh. Boleh. Itu perkara yang boleh loh Pak. Harta milik orang lain masih kita bawa itu Pak. Kudune mlebu surga ini Bapak Ibu saya digondeli ya Pak. Saya sikile saya ditaleni kose keburu miber kose. Iki lho, enek 50 tahun sebelum kok bayar oleh Pak Fulan itu. Kan ngoten Pak. Itu padahal harta yang berpindah karena perkara yang halal Pak. Wah, apalagi harta yang berpindah karena perkara yang halal. Makanya fala tadzalamu, jangan saling mendolimi. Jangan sampai bangkrut Bapak Ibu di akhirat nanti. Hadirin dirahmati Allah, apalagi sampai dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin dirahmati Allah. Wah, jangan sampai perlu bahas tentang boleh begitu terang-terang. Oke, itu Bapak Ibu, jadi kesalahan kita itu Pak, walaupun hanya kecil, akan terlihat besar di mata kita di akhirat nanti dibandingkan kesalahan orang lain yang besar. Maka jangan merepotkan diri untuk terjerumus dalam dosa, dalam dosa lubutan. Kita Bapak Ibu, boten usah melok-melok nyemplung lendut. Boten usah melok-melok nyiprati. Kalau ada orang sedang mandi lumpur Pak, sedang mandi lumpur, jenengan boten usah melok-melok nyiprati dia dengan lumpur. Kenapa? Kok tanganmu regen. Maksudnya begini Pak, kalau ada orang dia terjerumus dalam dosa Pak, dalam hubungan dosa Pak Ibu, tidak perlu kita untuk menjelek-jelekan dia, tidak perlu kita untuk mencaci dia. Kita malah justru yang dosa. Ini betul Pak. Kecuali Bapak Ibu kalau ada orang tidak tahu ini orang seneng ngapusi, terus kemudian ada orang mau berbisnis dengan dia, jenengan sajangi. Ini wong ini seneng ngapusi, begini begitu. Boten mencacani boten. Ini kan ngasih tahu kalau seperti itu boleh. Tapi kalau jenengan saja, kok kuwi jajan, ancen itu bapak aja ngono kuwi, wis bentuke elek tapi seneng ngapusi, begini begitu. Hadirin dirahmati Allah, jenengan hujat dia, jenengan caci dia, jenengan gibahi dia, apa itu? Itu sama saja jenengan kalau nyimpan-nyimpan lembut, jenengan sekitar dosa. Gimana? Nah ini hadirin dirahmati Allah, tidak usah kalau nyimpan lembut, tidak usah. Pun buah busuk itu nanti akan jatuh dengan sendirinya, Pak. Harus benar Pak. Jadi Bapak Ibu, waktu itu terjadi karena Hasan Al-Basri, beliau melihat ada orang mencaci seseorang yang terkena durjana. Terus kemudian beliau mengatakan tadi yang saya sampaikan, kesalahannya dia sebesar apapun mateni wong kah, korupsi seluruh biyane kah, itu nanti di mata sampean di hari kiamat itu terlihat kecil dibandingkan dengan kesalahan sampean ngerasani dhewe. Mbok rasani mbok elek-elek gitu, itu kan dia salah Bapak Ibu. Salah betul Pak? Tapi mana? Kalau memang sama-sama tahunya Pak, dia mudah-mudahan ngertos selek elek, wis betul usah dirasani Bapak Ibu. Apa itu diwelek, betul usah Pak. Wis sing elek itu elek. Ini hadirin ngrasani kuwi itu nanti di akhirat jauh lebih besar di matamu dibandingkan pembunuhan yang dia kerjakan. Kenapa? Karena ngrasani kuwi sing nanggung awakmu, lek pembunuhan sing nganggo
Dede gitu. Fala tadolaku, sekali lagi jangan saling mendali. Ya, baik. Sabar nggih. Lanjut. Cekap Pak. Oh, tambah segede. Satu kalimat lagi nggih. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Kullukum kalian semua. Kullukum kalian semua. Dalun tersesat. Dalun tersesat. Illa kecuali man orang yang hadaituhu aku berikan hidayah. Fastahduni maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini Pak, ini hadis Bapak Ibu ini. Ini kan coba dengan ini di halaman yang ke halaman selanjutnya Pak, halaman 44. Coba halaman 44. Oke, ini nomor-nomor itu ada setelah alinea yang kebuk itu Pak, di bawah ada qala Sa'id bin Abdul Aziz. Ketemu? Bawah itu. Di tengah-tengah qala Sa'id bin Abdul Aziz. Ketemu? Oke. Qala Sa'id bin Abdul Aziz kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddatsa bi hadzal hadits jatha ala rukbatihi. Wa qala al-Imam Ahmad hadza ashrafu haditsin li ahli Syam. Jadi ada ulama Pak namanya Abu Idris Al-Khawlani. Kalau membaca hadis ini itu Pak, beliau akan diprok, akan jatha al-bani itu yang terbaik. Karena ta'adzuman, takriman untuk hadis ini. Duduknya biasanya mungkin kalian lendetan ngoten nggih, lesilo. Ini tidak. Beliau duduk dengan duduk yang menunjukkan benar-benar penghambaan Pak. Begini Pak. Terus membacakan itu dengan khusyuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang ini firman Allah kan nggih, walaupun hadis kursi. Terus isinya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah menunjukkan ketidakmampuannya manusia sama sekali. Ketidakberdayaannya manusia. Ini hadis yang paling agung menurut penduduk Syam di saat itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Allah sampaikan yang kedua Pak. Hei hamba-hambaku, ada yang bukan hambanya Allah? Hei hamba-hambaku, kalian semua tersesat semuanya. Kecuali orang yang aku kehendaki, orang yang aku berikan petunjuk. Maka jalur petunjuk ini jalur petunjuk dengan aku. Jangan kok minta petunjuk kepada dukun. Gimana? Minta petunjuk itu kepadaku. Kita ini memang dirahmati Allah. Kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mau hibur nawas Pak. Purun apa Pak? Tidak mau. Termasuk saya tidak diberikan petunjuk, mau belum ngajar Bapak Ibu. Betul pun. Jadi saya tidak diberikan petunjuk mau hibur negara ini Pak. Ini Bapak Ibu, kalau tidak ketemu kalian yang saya itu di Mas saking Solo, kaget. Ning Solo, lah kok napa niku ngrantone kok ning Galek. Wong sing Galek iki lho pengen metu saka Galek. Terus ning Solo iki lah kok malah pengen ning Galek. Ngoten nggih. Sampai niku jenenge iki nyapa to Mas? Kulo mboten sadar. Priyayi yo. Ngoten Pak. Kalau wis ngeten iki Mas yo piye-piye kabeh ibune sing gawe urip. Ngoten apa ya? Iku sampai heran ditanya sudah tak jawab itu sih ditanya terus Pak diuber Pak. Ya buat sampean kok cinta dengan negara itu kok. Wah, penduduknya itu mantap. Negara itu penduduknya ramah-ramah. Nah, soalnya
ora? Ya nggih, tapi ini ramah-ramah, adem. Lek ana napa-napa niku galek kiai dhewe. Solo pun rame nopo gegeran nopo galek kan sing sepi. Iya ta, Pak? Alhamdulillah. Baik, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita kembali lagi. Kita semuanya dulu disesatkan oleh Allah. Semuanya tersesat awalnya, Pak. Dan Allah memberikan kita petunjuk. Pastikan Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan sombong dengan sumbangsih kita. Sekali lagi, jangan sombong dengan sumbangsih kita dalam perjuangan Islam. Orang-orang Arab Badui kan mereka pernah datang kepada Nabi SAW. Muhammad, kalau bukan karena kita, sampai perang yang menang. Gitu kan? Mereka itu lupa Nabi itu pernah berangkat 300 orang, gurmek golading kan golading Pak. Gurgo peso Bapak Ibu. Ya, dan para sahabat juga memang menyatakan buatan perang, Pak. Tidak ada yang bawa baju besi, Pak. Buatan enten perang Badar itu tidak ada yang bawa baju besi, Bapak Ibu. Kuda cuma 3, Pak. Ontane 70, sahabat itu kan mlaku. Iku jalan-jalan ngoten, Pak. Kalian gawa napa niku lading, kalian gawa pisau sing biasane memang dislampene ning napa niku, apa niku, Pak? Di sabuknya itu, Bapak Ibu. 300 orang lawan 1000 orang komplit Bapak Ibu. Bawa perlengkapan perang komplit, bawa baju besi juga. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Orang-orang Arab, mereka Bapak Ibu dirahmati Allah lupa dengan hal itu, Pak. Mereka mengatakan dengan congkaknya dan nanti akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka orang Arab Badui, wahai Rasulullah, merasa berjasa kepada panjenengan atas keislaman mereka. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Langsung dibantah tegas oleh Allah, Pak, untuk orang yang merasa berjasa atas perjuangan Islam, Bapak Ibu. Dibantah tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, justru Allah yang memberikan dia petunjuk kalau memang keimanannya itu benar-benar iman, benar-benar tidak dusta. Yang membuat apa itu kita rohani di sini, Pak, bukan murni karena diri kita sendiri. Gue ini sing isi pengajian di dua aku orang rame. Gue salah Pak waktu itu. Lek mboten digerakne kali Pak PCM orang rame. Nggih salah Bapak Ibu. Oke. Jadi saya Pak PCM panjenengan semua itu lapar tak kok ya rame. Coba lek aku terus ngejak wong liya rasa teko. Ya rasa rame. Hadirin dirahmati Allah. Apa yang sudah kita sumbang sehkan untuk perjuangan Islam ini, Bapak Ibu, itu murni nikmatnya Allah. Jangan pernah merasa bangga dengan hal itu, tapi justru kita bertadarruk kepada Allah, meminta, ya Allah, panjenengan sudah gerakan hati saya untuk perjuangan Islam di Pule ini, ya Allah. Jenengan gerakan hati saya terus, ya Allah, sampai saya meninggal dalam kondisi seperti ini, ya Allah. Kenapa, Pak? Dengan adanya sumbangsih kita atau tidak ada, Bapak Ibu, yang namanya Islam itu tetap akan jaya. Terus betul, Pak? Terus betul? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan jaya, Bapak Ibu, dan tidak akan dihinakan. Mau ada kita, tidak ada, Pak, tetap tidak akan dihinakan. Allah Subhanahu wa taala itu kasih kita proposal, Pak. Jenengan ditawari, Bapak Ibu. Pak Rama ditawari, panjenengan ditawari, Bapak Ibu. Ayo, gelem ra ikut perjuangan Islam. Kok tak janjeni ngene iki lho, pahala surga gelem ra. Terus Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau misalkan kita tolak, mboten wis enggak usah wong liya wae. Akan ada orang yang akan menggantikan kita selalu, Bapak Ibu. Makanya di masjid-masjid saya sampaikan hadirin. Alhamdulillah ini di masjid yang utama niku nggih. Mas Muhammadin mulai setelah pengajian. Saya sering sampaikan begini, andaikan masjid ini tidak mau mengadakan pengajian, tidak mau memeriahkan masjid, memakmurkan masjid dengan pengajian-pengajian, Allah akan gantikan masjid yang lain yang mau menerima. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati semakin semangat. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu. Jadi hari ini dirahmati Allah, mari
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan digerakkannya hati kita untuk ikut berjuang, untuk ikut bersumbangsi dalam perjuangan Islam. Walaupun cuma duduk di sini, walaupun mungkin panjenengan berikan infak atau tidak seberapa, ataupun panjenengan mungkin tidak bisa memberikan karena belum punya dan lain sebagainya, Bapak Ibu dirahmati Allah, atau panjenengan ngasih yang terbanyak, Pak. Beliau panjenengan punya sumbangsi yang terbesar. Colek bangun ini, kalau bukan karena saya masjid itu ada. Bapak Ibu dirahmati Allah, kata-kata seperti itu harus segera dihindari. Karena sekali lagi Allah itu tidak butuh dengan kita. Dan betul Pak? Kita yang justru butuh kepada Allah. Kita dikasih proposal, silakan diterima Bapak Ibu. Proposal dari Allah ikut sumbangsi memperjuangkan Islam, diterima Pak. Kalau kita tolak, Allah akan gantikan dengan yang lain. Dan itu mudah Bapak Ibu, gampang. Kita betul Pak? Allah tidak peduli orang itu duit bondo seakeh yang ngomong, karyawannya banyak. Manusia Pak, manusia hadirin dirahmati Allah. Punya karyawan banyak, bisnisnya dikacaukan dengan pajak aja sudah pontang-panting Pak. Oke, ngurusi karyawan soko gini, gimana? Hadirin dirahmati Allah, dan Allah tidak peduli sama sekali. Mau ada namanya perusahaan sebesar apapun, bisa menghidupi manusia sebanyak apapun Bapak Ibu. Lek Allah pengen dikukut Pak, tidak peduli. Kita betul Pak? Begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Kalau Allah ingin kita diambil Bapak Ibu, tidak peduli urusan kita Pak, tidak peduli. Kita mau punya hutang yang belum dibayar, mau ada sholat yang belum dilaksanakan, puasa yang belum hutang puasa yang belum dibayarkan, terus kemudian permintaan maaf yang tertunda, tidak peduli Pak. Wajibnya mau bedan. Jadi hadirin dirahmati Allah sekali lagi, mari selagi masih bisa, selagi masih diberikan hidup dan kesempatan, mari bersumbangsi sebanyak-banyaknya, jangan tunggu esok hari. Ini penutup. Saya punya kawan di salah satu level itu lulusan bareng dengan saya Pak. Beliau mengabdi di pesantren, padahal di pesantren kami itu pesantren yang dalam tanda kutip gurunya tidak bergaji. Yo gajinya ini honorer, lek enek duit yo digaji, lek enek yo wis. Dan kita SPP kalau tidak salah waktu itu saya 250 untuk makan saja. Tidak gratis total buat karena mau ini kata. Intinya gurunya tidak digaji. Nah ini teman saya ini Pak, begitu lulus Pak, cah enom. Kudune kan paling kan mesti sing dipikirne kan was piye masa depanku kan tetep lagi cari pengalaman sebanyak mungkin, terus memikirkan lagine piye, gawean piye, mboten Pak. Ini dia malah mau untuk ngajar di pesantren yang dalam tanda kutip tidak dibayar dia Bapak Ibu. Sing mboten digaji kecuali hanya pemberian semata, mboten gaji pasti mboten. Saya masih ingat Pak, waktu itu saya ngajar di situ di pesantren, karena saya ngajar di sana 1,5 tahun Pak. Maaf ini Bapak Ibu bukan terus buatan. Jadi saya 1 tahun tuh Pak, 1 tahun ngajar di situ. 1 tahun Bapak Ibu cuma dikasih uang di akhir tahun saja Pak, yang jumlahnya Bapak Ibu tidak sampai 1 juta. Setahun itu Pak. Beliau bisa geopo kan Bapak. Tapi beliau mau untuk makro di situ, mengabdi di situ, bahkan sampai seusia dengan saya ini Pak. Sebenarnya saya sudah punya anak 2 ini Pak. Beliau masih mau di situ Pak. Dari Nabi Bapak Ibu. Pada Nabi niku ayahe kena diabetes terus dipotong, diamputasi. Akhirnya karena pengen tanggung jawab, pengen berbakti, dia tidak nikah dulu. Cuma bukannya dia memikirkan pekerjaanku, aku tunggal kalian, terus aku siap-siap, umurku lek wis semene, iki aku wis siap tadi, wis enek semua. Ini mboten Pak. Tapi malah justru ada di situ Bapak Ibu. Terus saya tanya begini, kok sampai yo gendeng bon ekonomi lho. Sing sampai pikirkan apa? Dia mengatakan begini Pak. Ngene lho. Saya kan mati lho, ada kan saya enom kok. Ada iki saya enom. Mumpung saya enom, pikiran ini urung mati akeh, iso investasi akhirat. Sapa roh
Sok lek wis aku rabi, aku wis duwe anak, wis ora pati seret dalam urusan hal itu. Lebih repot lagi saya, sehingga saya tidak punya kesempatan yang lebih banyak sebagaimana ketika saya masih muda. Mikirnya itu kebalikan dengan pemikiran orang, Pak. Orang kan berpikir Bapak Ibu senom iki kerja tenanan, golek sepuh, pensiun, garek leye-leye. Nggih, Pak nggih. Lha niki mboten, Pak. Lha kan pensiun leye-leye ke ibadah. Kan mboten, Pak. Wis niku rata-rata kan gitu, Pak. Lha niki mboten. Masih muda iki ngibadah sing sregep. Engko nek sepuh iki ora karuan iso ngibadah. Ora karuan iso luwih sregep daripada ketika masih muda. Makanya saya tanamkan investasi akhirat sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Saya mengabdi untuk pesantren ini, tidak berbayar pun tidak mengapa, sekarang pokok, bismillah, engkau lek sak kuatku. Saya kuatnya sampai 40 tahun, ya wis 40 tahun, mari ngono. Saya akan memikirkan kehidupan saya, piye harus dibojo iki, piye harus mikirnya bojone, mikirnya anaknya. Lalu setelah itu kan saya tambah repot lagi. Mumpung saya masih muda, ya saya investasikan untuk akhirat akeh-akeh. Masya Allah, Bapak Ibu dalam materi itu yang membuat kenapa itu saya juga itu terinspirasi, Pak. Inspirasi Bapak Ibu, Masya Allah. Untuk panjenengan semuanya, jadi apakah yang masih muda ataukah yang sudah sepuh, selagi masih diberikan hidup, selagi masih diberikan kesempatan, bisa bersumbang sih segera. Boten usah nunggu semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sampaikan mungkin. Ya kan? Ibu-ibu? Oke, monggo silakan. Oh, atas Mas Tuhan hadir. Nggih. Ada lima kemaksiatan yang disegerakan siksanya di dunia. Salah satu di antaranya apabila orang Islam sudah membayar zakat, maka akan ditunda turunnya hujan dari langit. Oh, itu. Buatan disegera, hadisnya tidak begitu. Jadi hadisnya itu akibat Ya. Akibat yang di nomor itu, akibat yang ditanyakan apa ya? Terus apakah itu termasuk hadis atau bagaimana? Oke, itu ada hadisnya. Cukup panjang. Rasul mengatakan begini. Saya lupa bahasa Arabnya. Mana qaumun zakat, ma muni zakatu qaumin illa ubtuliya. Saya lupa. Saya tahu itu. Jadi tidaklah suatu kaum menghalangi dari zakat mereka, tidak membayar zakat, kecuali Allah akan uji dengan paceklik yang panjang. Betul nggak? Gitu. Tahan hujan yang turun dari langit. Lagi diberikan paceklik yang panjang. Kalau bukan laulal ghanam, kalau bukan karena laulal an'am, kalau bukan karena binatang ternak, Allah tidak akan memberikan hujan kepada mereka. Kan betul di sini. Terus ada beberapa juga ada zina, terus kemudian dan lain sebagainya. Itu ada hadisnya memang. Kalau yang disegerakan yang disegerakan itu hadisnya beda. Dua hal kata Rasulullah SAW, mu'ajjalani uqubatahuma fid dunya, yang akan disegerakan, dua dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia. Siksanya ini serupa. Jadi kalau tadi kan buatan serupa, gitu. Kalau ini serupa, kenapa niku? Yang pertama kata Rasulullah SAW, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya orang anak kalau dia durhaka kepada orang tuanya, dia nanti punya anak durhaka kepadanya. Mantu wani kali orang tua nih, dia nanti punya mantu wani kali dewe. Terus kemudian yang kedua wal baghyu. Al-baghyu itu ada yang mengartikan zina, ada yang mengartikan kezaliman, ada yang mengartikan apa itu? Revolusi itu namanya apa? Pemberontakan. Maaf ya. Al-baghyu itu ada tiga, yang mengartikan, ada yang mengartikan kezaliman, ada yang mengartikan perzinahan, ada yang mengartikan pemberontakan. Artinya gini,
kalau ada orang dia melengsarkan satu pemerintahan Islam yang sah, dia jadi raja, dia nanti bakal dilengsarkan juga. Terus kemudian ada orang dia masih muda, berani untuk menzinai seorang perempuan, anak dari laki-laki, anak dari ayahnya, kan? Dia nanti akan punya anak yang akan dizinai oleh orang lain. Terus kemudian yang ketiga, kalau zalim, kalau ada orang dia berbuat zalim kepada seseorang, Allah akan balas kezalimannya itu dengan diperlakukan yang sama di dunia. Itu kalau dosa yang disegerakan itu 2 itu. Kalau yang 5 tadi kan disegerakan tapi siksanya balasannya berbeda. Kalau yang balasannya sama 2 tadi, termasuk kezaliman di bab kita. Cukup, ada lagi? Cukup, ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita cuma sekarang dulu. Kalau tidak, mohon maaf. Bismillah. Kalau kita jahit, berarti sampai habis ke-15 garis yang kedua. Oke, kita buka. Aku mau lihat Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.